Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang distribusi frekuensi. Simak video berikut ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, selamat belajar anak-anak Ibu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang bab statistika, yaitu tentang penyajian data. Yang kita bahas sekarang adalah tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dari distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas-kelas, kedua batas kelas, yang ketiga ada tepi kelas, yang keempat titik tengah kelas, yang kelima ada interval kelas, yang keenam ada panjang interval kelas, dan ketujuh adalah frekuensi kelas. Anak-anak, berikut adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Kolom pertama itu dalam contoh adalah modal dalam jutaan rupiah. Kemudian kolom kedua adalah frekuensinya. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya kelas itu ada 5. Kelas pertama apa? Yaitu kelas pertama 50 sampai 59, kelas 2 60 sampai 69, kelas ketiga 70 sampai 79, kelas keempat 80 sampai 89, dan kelas kelima adalah 90 sampai 99. Yang kedua, untuk batas kelas ada batas kelas yaitu yang di pinggir kiri juga di pinggir kanan dari kelas. Jadi 50, 59, 60, 69 dan seterusnya. Batas kelas, batas bawah kelas yaitu yang bagian kiri 50, 60, 70 dan seterusnya. Batas atas kelas yaitu bagian kanan 59, 69 dan seterusnya. Tepi bawah kelas yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi dari kelas pertama tepi bawahnya adalah 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5. Kelas kedua 60 dikurangi 0,5 yaitu 59,5. Kemudian tepi atas kelas yaitu batas atas ditambah 0,5. Jadi untuk kelas pertama adalah 59 ditambah 0,5 yaitu 59,5. Kelas kedua 69,5 dan seterusnya. Kemudian titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu adalah tengah-tengah. Misalnya untuk kelas pertama itu 50 sampai 59, maka titik tengahnya adalah 54,5. Maaf ini salah ketik ya. Kemudian untuk kelas kedua yaitu tengah-tengah antara 60 sampai 69 yaitu 64,5 dan seterusnya. Kemudian interval kelas. Interval kelas yaitu 50 sampai 59, 60 sampai 69 dan seterusnya. Kemudian panjang dari interval tadi adalah angka dari 50 sampai 59, 60 sampai 69. Nah, jadi jumlah angkanya adalah 10. Itulah panjang interval kelas. Kemudian frekuensi kelas. Frekuensi kelas dapat dilihat dari kolom yang kanan 16, 32, 20 dan seterusnya. Oke anak-anak, tadi sudah kita bahas yaitu tentang pengertian distribusi frekuensi dan juga bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang berikutnya kita akan bahas bagaimana sih caranya menyusun distribusi frekuensi jika diketahui sebuah data. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian, menentukan jangkauan atau rank dari data. Jangkauan rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas atau kita sebut dengan K. K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K bilangan bulat, keterangannya K-nya adalah banyaknya kelas ya tadi ya. Kemudian N-nya adalah banyaknya data. Hasilnya nanti dibulatkan dan biasanya pembulatan ke atas.
Kemudian langkah keempat yaitu menentukan panjang kelas, panjang interval kelas maksud Ibu. Panjang interval kelas yaitu rumusnya jangkauan atau R dibagi banyaknya kelas. Yang kelima, menentukan batas bawah kelas pertama. Dan yang terakhir adalah menuliskan frekuensi kelas secara melidi dalam kolom turus sesuai banyaknya data. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.